Jadi ini dalilnya. Jadi barang siapa yang menghatamkan kapan saja waktunya, baik itu jam 6, yang penting siang, maka malaikat akan mendoakan sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa sa'iri ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa syuhada wa salihin wa rahmatullahi wa barakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف والشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف بن حزام الحزامي النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره بسم الله الرحمن الرحيم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. Kita melanjutkan pembahasan tentang anjuran hendaknya seorang penghafal Al-Quran itu senantiasa menjaga terhadap bacaan Al-Qurannya, mengistiqomahkan bacaan Al-Qurannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama as-salafun as-salih yang begitu banyak bervariasi di dalam menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan dalam 2 bulan 1 kali hataman, 1 bulan 1 kali hataman, bahkan ada yang 8 hari 1 kali hataman, dan juga ada yang menghatamkan 1 kali hataman dalam waktu tempo 1 minggu, bahkan ada yang sehari semalam bisa 2 kali hataman, bahkan ada yang sehari semalam itu bisa 8 kali hataman. Bervariasi para ulama salafun saleh yang perlu kita contoh, kita teladani
sebagai sarana keistiqomahan dan juga menyambung sanad keberkahan daripada ulama-ulama ahlul Quran. Kita lanjutkan. Wa amma waqtul ibtidai, adapun waktu memulainya baca Al-Quran, wal khatmi, dan waktu menghatamkannya, liman, bagi orang yakhtimu yang terbiasa menghatamkan, fil usbu'i, di dalam waktu 1 minggu. Ini pembahasan sekarang ini kita bahas tentang bagusnya waktu memulai baca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Tepatnya di waktu kapan ini begitu. Faqad rawa, dan sungguh-sungguh telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud, siapa Ibnu Abi Dawud, bi isnadihi, dengan sanadnya, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena ada siapa Sayyidina Utsman, yaftatihu, ialah memulai siapa Sayyidina Utsman Al-Qur'ana, kepada bacaan Al-Qur'an, Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Jadi Sayyidina Utsman memulai bacaan Al-Qur'annya itu biasanya setiap malam Jumat. Wa yakhtimu, dan menghatamkan siapa Sayyidina Utsman kepada Al-Qur'an, Lailatul Khamis, pada malam Kamis. Jadi dimulai dari malam Jumat, dihatamkan di malam Kamis. Berarti 1 minggu ya, malam Jumat dan malam Kamis. Tapi ada juga sebagian yang memulai malam Sabtu, lalu hatamnya malam Jumat. Yang penting temponya tetap 6 hari, 1 minggu lah. Malam Jumat, malam Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Malam Kamis dihatamkan. Waqala, dan telah berkata Al-Imam Abu Hamidin Al-Ghazali, telah berkata siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Jadi Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Apa kata Imam Ghazali? Al-afdalu ay yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahari. Al-afdalu, adapun yang paling utama, ay yakhtima, hendaknya menghatamkan siapa man, khatmatan, kepada satu hataman, bil laili, pada waktu malam, wa ukhra, dan di lain waktu, bin nahari, ialah pada waktu siang. Jadi sesekali hendaknya dimulai pada waktu malam dan dihatamkan pada waktu siang, dan juga dimulai pada waktu siang dan dihatamkan pada waktu malam. Begitu terus kata Imam Ghazali. Wa yaj'ala, dan hendaknya menjadikan siapa orang khatmatan nahari, kepada hataman siangnya. Kepada hataman siangnya, kan ada waktu hatam siangnya. Yaumal Itsnaini, hendaknya pada hari Senin. Fi raka'atil fajri, di dalam salat 2 rakaat subuh. Fi raka'atil fajri, di waktu salat subuh maksudnya. Au ba'dahuma, atau setelahnya. Jadi ini metode yang dipakai Imam Ghazali. Hendaknya menghatamkan waktu siang itu pada hari Senin, dan itu pun dihatamkan pada waktu sholat subuh 2 rakaat. Jadi disisakan sekira-kira, anggaplah 1 juz ya, juz 30, itu kan sholat subuh 2 rakaat. Ya,
Rakaat pertama setengah juz, rakaat kedua setengah juz, atau dari Ad-Duha. Tinggal berapa surat itu? Ad-Duha. Pokoknya dari Ad-Duha sampai An-Nas itu dijadikan 2 rakaat. Contohnya dari Ad-Duha sampai Al-Bayyinah atau sampai Al-Qari'ah, rakaat pertama. Rakaat keduanya dari At-Takatsur sampai An-Nas. Anjuran dari Imam Ghazali. Wa yaj'ala, dan juga hendaknya menjadikan khatmatal laili, pada hataman malamnya, Lailatul Jumat, yaitu pada malam Jumat. Fi raq'atayil maghribi, di dalam salat maghrib, di dalam 2 rakaat salat maghrib. Kan 2 rakaat awal kan bacanya jahar ya, sama-sama jahar, subuh juga jahar. Jadi salat maghrib itu kalau ambil yang waktu hatamnya pada waktu malam, hendaknya dihatamkan di salat maghrib. Au ba'dahuma, atau setelahnya keduanya. Tujuannya apa? Liyastaqbila awwalan nahari, agar bisa menyambut hatamnya itu awalan nahari, kepada waktu siangnya, wa akhirahu, dan juga sebaliknya bisa menyambut kepada waktu malamnya. Kalau hatam dihatamkan pada pagi hari, itu akan menyambut terus kepada sampai waktu sorenya. Kalau dihatamkan di sorenya, yaitu malam hari, akan menyambut sampai ke paginya. Karena di mana nanti ada penjelasannya, ada hadisnya, yang mana di saat orang itu hatam, contohnya hatam di siang hari, sholat subuh hatam, maka sampai sore para malaikat akan mendoakan dirinya terus sampai sore. Jika hatam malam, maka sampai subuh malaikat pun akan mendoakan dirinya. Jadi tujuannya yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini, agar kita senantiasa mendapat doa dari para malaikat. Warawa, dan juga telah meriwayatkan siapa? Ibnu Abi Dawud. Siapa Ibnu Abi Dawud? An Umar bin Marrah at-Tabi'i, dari Umar bin Marrah at-Tabi'i. Qala, telah berkata siapa? Umar bin Marrah, kanu yuhibbuna ayyuhtima, atau ayyuhtima bisa. Kanu, ialah ada mereka, yuhibbuna, menyukai, ayyuhtima, kepada menghatamkan Al-Qur'an, akan Al-Qur'an. Ayyuhtimal Qur'anu, kepada menghatamkan apa? Al-Qur'an. Min awwalil laili, pada permulaan malam, au min awwalin nahari, atau pada permulaan siang. Jadi para ulama dulu sangat menyukai menghatamkan Al-Quran sesekali pada waktu malam, permulaan malam, dan sesekali pada permulaan siang. Jadi diselang-seling, ini sudah kebiasaan ulama dulu, diselang-seling. Jadi waktunya diganti-ganti. Wa an Talhah bin Musarrafin, dan dari Talhah bin Musarraf at-Tabi'i al-Jalil, qala, telah berkata siapa Talhah bin Musarraf, man, barang siapa, kata Talhah ini, khatamal Quran, yang telah menghatamkan Al-Quran, ayyata sa'atin, waktu kapan saja, waktunya kapan saja. Man khatamal Quran ayyata sa'atin, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, ayyata sa'atin, kapan saja maksudnya ini. Kanat, yang ada, ayyata sa'atin minan nahari, pada waktu siang, kapan saja di siangnya itu, sholat, maka mendoakan, alaihi, kepada man, al malaikatu, siapa? Para malaikat, hatta yumsiya, sampai sore. Jadi ini dalilnya. Jadi barang siapa yang menghatamkan, kapan saja waktunya,
baik itu jam 6, yang penting siang, maka malaikat akan mendoakan sampai sore. Wa ayyata sa'atin, dan juga kapan saja kanat yang ada ayyata sa'ah minal laili, daripada waktu malam, sholat niscaya mendoakan alaihi kepada man al malaikatu, siapa para malaikat, hatta yusbiha, sehingga waktu subuh. Jadi kalau awal malam, permulaan malam hatam, maka para malaikat akan mendoakan kepada orang tersebut sampai waktu subuh, ya sampai siang lagi. Makanya anjurannya Imam Ghazali, diawali saja hatamnya. Kalau habis isya kan nanggung, cuma sedikit kan doanya malaikat ya. Contohnya jam 9 malam hatam. Kalaupun ada batasan, seandainya ada batasan, malaikat mendoakan orang tersebut sampai subuh, kan sangat sedikit sekali waktunya. Berapa jam sudah terpotong itu. Jadi permulaan malam itu dihatamkan saja. Dibaratkan dengan contohnya sholat maghrib. Jadi lebih banyak doanya malaikat itu sampai subuh, lebih panjang. Kalau siang begitu juga, jam 10 siang sama mana hatam, jam 10. Kalau hanya malaikat itu mendoakan sampai sore, kan sangat sedikit waktunya. Ya, sangat singkat. Yang penting dihatamkan pas sholat subuh menyambut siang. Jadi kan lebih panjang doanya malaikat sampai sore. Jadi yang mana pada intinya setiap orang menghatamkan Al-Quran senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil. Makanya di saat menghatamkan Al-Quran itu anjurannya untuk lebih memperbanyak doa-doa apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai sore, kalau khatamnya siang ya pagi, sampai sore malaikat terus mengamini apa yang menjadi hajat kita. Semuanya yang menjadi hajat. Kalau khatamnya awal malamnya, malaikat terus mengamini sampai subuh. Ini yang menjadi dalil bahwa anjurannya harus memperbanyak doa ketika khatmil Quran. Wa rawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa rawa ad-Darimi, dan telah meriwayatkan siapa Imam ad-Darimi fi musnadihi, di dalam kitab musnadnya, an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, telah berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili sallat alaihi malaikatu. Idza wafaqa, apabila mengiringi, menyamai khatmul Qur'ani, apa hatam Al-Qur'an, awwalal laili, kepada waktu awal waktu malam, sallat alaihil malaikatu, niscaya mendoakan alaihi, kepada orang yang menghatamkan Al-Quran itu, al-malaikatu, siapa malaikat, hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Jadi apabila mengiringi gitu, hatam Al-Quran itu dengan permulaan malam, menyamai, ya, beriringan, maka para malaikat akan mendoakan untuk orang tersebut sampai waktu subuh. Wa idza wafaqa, dan juga apabila mengiringi khatmuhu, apa hatamnya orang, akhiral laili, kepada akhir daripada waktu malam, ya permulaan siang ini, salat niscaya mendoakan alaihi, kepada man al malaikatu, para malaikat, hatta yumsiya, sampai waktu sore. Qala ad-Darimi, telah berkata Imam ad-Darimi, hadza hasanun an Sa'din, ini adalah hadis hasan dari Sa'ad. Jadi anjurannya sudah jelas ya. Kalau kemarin kan bervariasi tentang banyaknya sehari semalam berapa kali hataman. Kalau sekarang waktu memulai dan waktu menghatamkannya. Kalaupun
sehari semalam bisa menghatamkan 2 kali hataman, ya diselang-seling saja, terus berputar, tinggal merubah posisi. Wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i, dan juga dari Habib bin Thabit at-Tabi'i, annahu, sesungguhnya karena ada siapa Habib bin Thabit at-Tabi'i, yakhtimu, biasa menghatamkan qabla ruku'i, sebelum ruku'. Terbiasa menghatamkan sebelum ruku'. Biasanya kan tadi sudah ada penjelasannya 2 rakaat, ya. Di rakaat kedua sebelum ruku' itu sudah hatam. Lalu setelah hatam, begitu hatam langsung ruku'. Qala, dan juga telah berkata Ibnu Abi Dawud, siapa Ibnu Abi Dawud, wa kata, dan hal yang seperti ini, qala, juga telah mengatakan Ahmad bin Hanbalin, siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang telah dilakukan Habib bin Abi Thabit ini juga diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, Habib bin Thabit itu terbiasa seperti itu, menghatamkan Al-Quran sebelum ruku. Jadi hatamnya baca Al-Quran itu dilakukan pada waktu sholat. Wa fi hadzal faslu, dan adapun di dalam pasal ini, baqaya, sisanya, artinya sisanya tentang penjelasan, satati, akan diungkap insyaallah ta'ala, insyaallah bil babil ati, di dalam bab selanjutnya.